jemaat Tuhan dimanapun berada, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa merayakan Paskah yang walaupun setiap tahunnya kita merayakan di rumah Tuhan, tapi Bapak Ibu Saudara tidak mengecilkan semangat kita dan tidak membuat kita mengurangi berkat Paskah dalam kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan dimanapun kau berada saat ini, saya percaya dengan keyakinan saya, ya sekalipun Bapak Ibu Saudara kita berjauhan, tapi keyakinan saya kita sama-sama bergandengan tangan sehati dengan yang lain. Kita akan merayakan Paskah ini di rumah kita dan semua jemaat Tuhan, dan saya percaya dipandu oleh mungkin suami atau mungkin orang lain atau istrinya, bersama-sama kita merayakan Paskah ini. Waktunya kita bergandengan tangan dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak kita. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan pada Paskah minggu ini terambil dari Matius pasal 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah dia berkata, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar takut dan menjadi seperti orang mati. Dan seterusnya ayat ini sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kesempatan Paskah yang berbahagia ini, minggu ini firman Tuhan bertemakan Yesus bangkit dan hidup. Nah, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kesengsaraan Yesus membuat dia mati di kayu salib bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi karena dosa dan kesalahan serta pelanggaran kita. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, di kayu salib ada pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran Yesus harus mati supaya kita hidup. Pertukaran apa Bapak Ibu Saudara? Yesus dijadikan berdosa supaya kita dibenarkan. Pertukaran apa berikutnya? Yesus diejek, Yesus dihina supaya kita bukan mengalami kehinaan tetapi menerima kemuliaan. Dan seterusnya. Pertukaran inilah yang sesungguhnya harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, mungkin di rumahmu hari ini sama-sama membuka Alkitab ini. Mari bukan saja ini sebagai panduan rohani yang hanya sekali setahun, tapi kita jadikan ini menjadi dasar firman Tuhan untuk kita bisa memaknai arti Yesus hidup dan Yesus bangkit, saudara. Dia bangkit, dia hidup. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, setiap tahun di gereja kita selalu merayakannya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, biasanya Paskah tahun ini kita rayakan bersama-sama. Bukan saja telur Paskah yang kita buat, tapi kita juga perjamuan kasih, perjamuan makan bersama-sama dengan umat tahun yang lain. Tapi hari ini, tahun ini begitu berbeda. Kenapa? Berbedanya bukan karena ada sesuatu hal, tapi perbedaan itu hanya karena hari ini virus global, virus corona yang sudah mengglobal mengharuskan seluruh dunia untuk mengurangi aktivitas perkumpulan mereka, dan salah satunya adalah ibadah. Nah, saudara yang terkasih, ini ujian iman sebenarnya bagi orang percaya. Kenapa di tengah-tengah situasi ini yang tadinya kita beribadah di rumah Tuhan, tapi kita harus beribadah di rumah kita? Bapak Ibu Saudara, jangan menyurutkan, menciutkan semangat kita. Tetapi di sini kita mau tunjukkan
kepada dunia bahwa iman kita tidak dibatasi dengan gedung. Semangat kita sebagai orang percaya untuk menyembah Tuhan tidak dibatasi dengan gedung. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal menurut saya yang sangat unik dalam catatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya ini bisa juga menjadi satu pesan moral, satu nasihat firman Tuhan untuk menyadarkan kita di tengah-tengah situasi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan dari ayat ini, di situ dikatakan begini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat yang kedua berkata, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ada satu kejadian yang menurut saya ini unik, saudara. Kenapa? Satu tradisi yang dilakukan oleh kebiasaan orang Israel, mereka itu akan mendatangi merempah-rempahi seorang mayat, saudaraku, yang mungkin pada hari ketiga atau kebiasaan mereka, saudara. Nah, pada waktu itu ada satu tindakan yang dilakukan oleh Maria. CS saya sebut Maria Magdalena. Kita berkata Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan apa? Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Apa yang terjadi ketika mereka menengok kubur Yesus? Ada satu gempa bumi. Ada satu goncangan. Goncangan apa? Goncangan yang menyebabkan yang tadinya kubur itu ditutup dengan batu yang besar, tapi karena goncangan itu menjadikan batu itu terguling, saudara. Walaupun di sini dikatakan bahwa ada malaikat yang turun dan menggulingkan batu itu. Tapi jangan salah, saudara. Di dalam Markus pasalnya yang terakhir, ayat Markus 16, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini dalam Markus ayat 16, pasal 16, ayat yang mulai saya baca mulai dari ayat yang kedua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka. Siapa yang pergi? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan ketika mereka pergi, Alkitab berkata begini, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu kepada kita? Nah, saudara perhatikan dari ayat ini kita melihat ketika mereka pergi ke kubur Yesus, ada satu masalah yang mereka hadapi. Apa? Mereka mau ke kubur itu, tetapi mereka sadar bahwa kubur itu ditutup dengan batu yang besar. Mereka sadar betul bahwa mereka nggak bisa masuk kalau batu itu ditutup, tidak digulingkan, saudara. Nah, apa pesan Tuhan hari ini? Ketika kebangkitan Yesus ada goncangan. Alkitab berkata ada gempa bumi, saudara. Alkitab berkata goncangan itu menyebabkan batu yang besar itu terguling. Oh, haleluya. Nah, ini saudara. Jadi waktu saya melihat merenungkan ayat ini, saya berkata, Tuhan, tidak selamanya goncangan yang dihadapi itu menjadi satu masalah yang besar. Nah, kalaupun kita melihat Bapak Ibu Saudara, di situ ketika gempa itu begitu hebat dirasakan oleh penjaga-penjaga. Penjaga-penjaga ketakutan. Mungkin mereka lari terbirit-birit. Tapi goncangan itu, saudaraku, gempa yang membuat goncangan itu, ada sebagian orang takut, tetapi bagi Maria Magdalena dan Maria yang lain, goncangan itu membuat satu jalan bagi mereka. Kenapa? Karena waktu goncangan itu, batu itu terguling, dan sehingga mereka bisa masuk ke kubur itu. Nah, ini yang menjadi unik, Bapak Ibu Saudara. Goncangan itu tidak selamanya menjadi satu ketakutan. Tapi goncangan itu menjadi pembuka jalan untuk mereka bisa masuk dan melihat kubur Yesus yang sudah tentunya kosong karena Yesus sudah bangkit
dari kematian. Nah, apa pesan Tuhan dari kejadian ini, saudara? Pesan Tuhan mari kita lihat. Mungkin saudara kita alami satu goncangan dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami goncangan ekonomi. Mungkin kita mengalami saat ini, saudaraku, bahwa usaha pekerjaan kita hari-hari ini sepertinya letih dan lesu, tidak bergairah. Mungkin kita hari-hari ini mengalami goncangan kesehatan. Mungkin kita hari-hari ini mengalami goncangan apapun, bahkan sampai yang saat ini kita alami. Di puncak di saat kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus. Saya melihat di televisi level itu sudah menyentuh angka level 3.000 sekian sudah. Dan diprediksi oleh pakar-pakar bahwa goncangan ini akan terus meningkat sampai akhir dari April, bahkan awal Mei. Tapi lihat saudara, seperti yang Alkitab ini katakan, goncangan itu bagi sebagian orang menjadi satu ketakutan. Tapi bagi Maria Magdalena dan Maria yang lain, goncangan itu menjadi satu pembuka jalan untuk mereka bisa melihat Yesus hidup dan Yesus bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari jadikanlah kita harus sadar sebagai orang Kristen. Di tengah-tengah hari ini goncangan yang begitu sepertinya membuat iman kita. Kita lihat banyak orang-orang Kristen yang akhirnya mereka kena virus corona, meninggal dunia. Ada pendeta juga pun dipanggil oleh Tuhan dengan cara terinfeksi virus corona. Sepertinya kita berkata, oh Tuhan, bagaimana ini terjadi? Tuhan, kenapa ini terjadi? Hampir setiap minggu, setiap hari kita menyaksikan di acara televisi. Itu saja beritanya, saudara. Dan sangat mengerikan. Semalam saya membaca di salah satu berita, mendengar di berita, saudara, 4 orang yang disembuhkan virus corona, tapi 21 orang yang meninggal satu hari itu. Saya berpikir begitu menyakitkan, mengerikan sekali ini, saudara. Tapi bagi sebagian orang mungkin ini menjadi satu ketakutan. Tapi bagi kita orang percaya, di tengah goncangan ini kita akan melihat Yesus hidup. Yesus berkuasa. Yesus menunjukkan kuasa kebangkitannya, saudara. Dia sudah menang atas maut. Dia sudah menang, dia mengalami kesakitan supaya saudara dan saya tidak mengalami kesakitan. Apakah bukan berarti kita kebal? Tidak, saudara. Tidak seperti itu. Tapi perlu kita pahami dalam firman Tuhan hari ini. Satu kejadian, ada gempa bumi. Gempa itu dirasakan sebagai goncangan besar yang menakutkan bagi semua orang. Tapi gempa sesungguhnya yang dialami hari itu bukan satu ketakutan, tapi pembuka jalan bagi Maria dan Magdalena. Hari ini goncangan yang kita alami mungkin dalam hidup kita, keuangankah, kesehatankah, pekerjaankah, bisniskah, dan lain sebagainya. Atau engkau mungkin tergoncang dengan pekerjaanmu di mana engkau sudah menggeluti pekerjaanmu. Atau engkau saat ini sedang mengalami kelesuan dalam usahamu. Sadar saudara, itu goncangan akan membuka jalan bagi saudara. Melihat bahwa Yesus hidup dan memberkati kehidupan kita, saudara. Dia hidup siap menyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupannya. Ini yang harus kita syukuri sebagai orang percaya. Jadi bukan selamanya goncangan itu membuat kita menjadi satu ketakutan, saudara. Imani dengan sungguh-sungguh. Kalaupun hari-hari ini kita belum melihat seperti yang kita inginkan. Kalaupun hari-hari ini kita tidak melihat seperti yang kita harapkan. Kalaupun hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita tidak merasakan sepertinya, ya ini bagaimana? Kita berkata begitu. Tapi sadarlah saudara, sebagaimana Maria, dia rasakan itu goncangan. Tapi goncangan itu membuka satu batu yang besar. Batu apa yang ada dalam hidup saudara yang membuat saudara sepertinya tertutup, tidak bisa melihat Yesus? Batu apa yang besar dalam hidup saudara yang sepertinya membuat saudara susah bergerak? Saya mau katakan, saudara butuh satu goncangan besar. Goncangan ilahi yang menggulingkan batu-batu dalam kehidupan saudara. Dan kalau batu itu tersingkir saudara, engkau akan melihat Yesus hidup. Dia bangkit. Yesus sudah menang atas kematian saudara.
Nah, kejadian berikutnya yang unik bagi saya yang kedua adalah, mari kita kembali dalam firman Tuhan tadi di dalam Matius pasal 28, saudara. Kejadian yang kedua adalah, kita perhatikan dari ayat ini, saudara. Demikian firman Tuhan, dan ayat yang ketujuh. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, perhatikan, dengan takut dan dengan sukacita. Takut bercampur dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-9, saudara garis bawahi di sana. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Pada saat kapankah Yesus berjumpa? Pada saat mereka alami ketakutan. Ini kejadian yang unik berikutnya. Ada ketakutan, ada kepanikan, ada kekhawatiran. Tapi ketakutan itu bercampur dengan sukacita. Sukacitanya apa? Bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Ingat seperti yang Yesus katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-17, saudara ya. Di situ dikatakan ayat 22, 23, anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mungkin berita itu yang membuat mereka bersukacita, saudara. Mungkin berita itu yang membuat mereka bersukacita sangat besar. Tapi di dalam sukacita itu ada ketakutan. Ketakutan apa? Tidak dijelaskan dalam Alkitab seperti apa. Mungkin saja ketakutan ini efek dari gempa bumi tadi, efek dari goncangan tadi. Tapi apa yang mau saya katakan dari kejadian ini? Saudara lihat, di tengah-tengah ketakutan itu Bapak Ibu Saudara, maka Yesus datang. Di tengah-tengah ketakutan itu Bapak Ibu Saudara, maka Yesus menjumpai mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kejadian unik yang menurut saya yang kedua begitu luar biasa. Apa yang hari ini kita alami? Ketakutan seperti apa yang hari ini membuat kita sepertinya, saudaraku, hilang akal sehat kita? Ketakutan seperti apa yang sampai hari ini masih terus kejar-kejaran di dalam hidup kita? Tapi berita baiknya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketakutan itu Yesus datang dan dia berkata, salam bagimu, shalom katanya, saudara. Yang artinya apa? Orang yang takut dia butuh damai sejahtera. Dan Yesus tahu itu, saudara. Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka alami ketakutan. Dan Yesus harus menghapus ketakutan mereka. Dia jumpai mereka, dia bertemu dengan mereka. Dan dia berkata, salam, shalom. Saudara yang terkasih, Paskah minggu ini kita alami mungkin ketakutan dalam diri kita. Wajar. Ketakutan bisa menjadi polisi yang baik bagi kita. Sebagai warning yang baik buat kita. Untuk apa? Untuk kita bisa waspada dan berhati-hati. Tapi kalau ketakutan itu melampaui akal sehatmu, itu artinya ketakutanmu sudah menguasai hidupmu. Hati-hati. Tapi berita baiknya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketakutan itu Alkitab berkata, maka Yesus datang. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Lalu mereka menyembah Yesus. Saudara, di tengah-tengah ketakutan itu Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka berjumpa dengan Tuhan. Perhatikan, ini luar biasa, saudara. Saya percaya kita mungkin alami ketakutan. Kita nggak tahu 2020. Sekarang awal 2020 aja kita alami ketakutan. Kita tidak tahu ketakutan apa lagi yang ada di 2020 pertengahan sampai kepada akhir nanti. Kita nggak tahu. Semua masih rahasia Tuhan. Tapi bersyukurlah saudara. Mungkin di tengah-tengah ketakutan itu saudaraku, dia akan berkata kepadamu, salam bagimu. Hai anak. Saudara, ini yang kita butuhkan. Ini yang harus kita percayai. Walaupun kita takut di kehidupan kita.
Kita jalani hidup ini mungkin, oh Tuhan, ada banyak ketidakpastian yang kita mungkin terima. Tapi percayalah saudara, ketakutan itu, di tengah-tengah ketakutan itu, Dia sengaja menjumpai saudara. Perhatikan, Dia sengaja menjumpai saudara. Sekali lagi mau saya katakan, Dia sengaja menjumpai saudara. Supaya apa? Supaya ketakutanmu itu hilang. Alkitab berkata, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, maka mereka menyembah Tuhan. Saudara, pesan Paskah tahun ini, walaupun kita tidak ada di rumah Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain, mari Bapak Ibu Saudara, jangan takut dengan goncangan yang terjadi. Mungkin itu goncangan hanya untuk membuat engkau lebih melihat kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, jangan engkau takut, saudara. Kalaupun kau takut, itu wajar sebagai manusia. Menjadi warning supaya kita waspada diri, saudara. Berhati-hati. Ada satu berita yang paling luar biasa. Di tengah-tengah ketakutan itu, Bapak Ibu Saudara, Dia sengaja menjumpai saudara. Haleluya. Saya percaya itu, saudara. Dia sengaja menjumpai saudara, supaya ketakutanmu hilang, kekhawatiranmu hilang, keraguan-raguanmu selama ini hilang. Dan Dia akan memberi kepastian hidup dalam kehidupan saudara. Jadi berkat Paskah tahun ini, saya percaya Tuhan beri kepastian hidup buat kita. Di tengah saat ini ada kepastian yang Tuhan berikan. Tapi tetap ingat saudara, pesan saya saudaraku, tetaplah dalam himbauan pemerintah. Karena Alkitab berkata, tunduklah kamu kepada pemimpin-pemimpinmu dan pemerintah. Saudara, kurangi perkumpulan-perkumpulan. Physical distancing mari kita jaga dengan baik, saudara. Supaya apa, saudaraku? Supaya memutus rantai tadi. Dan satu hal yang perlu kita harus lakukan sebagai orang percaya, secara rohani, mari sama-sama kita berdoa, bergandengan tangan dengan umat Tuhan yang lain, saudara. Virus ini tidak akan berhenti kalau saudara tidak membawanya kepada Tuhan. Supaya Tuhan bekerja dan segera memutus rantai virus ini. Tuhan izinkan virus ini, saudara. Supaya apa? Supaya setiap keluarga lepas ini di rumah mereka masing-masing menaikkan pujian kepada Tuhan. Saya yakin sekali Bapak Ibu Saudara, di gereja manapun hari ini sudah kosong, tapi rumah-rumah umat Tuhan hari ini sudah diisi dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bersyukur dan kita mau berdoa mengakhiri firman Tuhan pada Minggu Paskah yang berbahagia ini. Haleluya.